Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Isman di sini. Kembali kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan belajar online. Dan kali ini kita akan mengupas kejutan-kejutan keberuntungan atau hadiah-hadiah yang mungkin bisa Anda dapat ketika Anda mengikuti proses belajar online. Sahabat sekalian, tahun lalu saya mengikuti sebuah webinar dan di webinar tersebut saya mendapatkan hadiah berupa buku. Saya mendapat hadiah ini entah karena interaktivitasnya atau karena random pemilihannya atau karena saya menonjolkan keunikan tersendiri dari penampilan saya. Cuma yang jelas ya saya mendapatkan buku ini. Seingat saya bertanya, kemudian ikut berpartisipasi, memberikan pendapat dan sebagainya, ya standar-standar saja, tidak terlalu antusias sekali. Cuma ya beruntung mendapat hadiah seperti ini. Nah sahabat sekalian, pada saat pandemi sekarang banyak sekali pembelajaran online yang diselenggarakan, dan untuk menarik minat atau meningkatkan motivasi belajar para pesertanya, para penyelenggara belajar online itu juga biasanya memberikan kuis-kuis yang nantinya berhadiah begitu. Bukan mengejar hadiahnya sih yang penting, tentu saja mengejar ilmunya jauh lebih penting. Tapi tidak ada salahnya kita melakukan persiapan-persiapan, mana tahu sambil belajar kita juga beruntung mendapatkan door prize, mendapatkan hadiah atau dapat kejutan-kejutan lainnya dari panitia penyelenggara ataupun dari fasilitator. Nah, untuk itu kita bisa memperhatikan beberapa hal supaya kita mendapat perhatian dari penyelenggara webinar atau workshop online, dan juga kita terpilih untuk mendapatkan kejutan hadiah dari mereka. Apa saja? Kita simak. Yang pertama, pastikan ID atau nama Anda di tampilan layar itu benar dengan nama Anda yang sebenar-benarnya. Ya, jadi jangan pakai nama samaran, jangan pakai nama alay, apalagi kalau ketahuan pinjam akun orang begitu. Nah, kita pastikan nama itu adalah nama kita sebagai nama peserta. Karena nanti pada saat misalnya ada pemilihan siapa peserta terbaik, tentunya diacak dari nama tersebut gitu ya. Yang kedua, pastikan tampilan kita di kamera itu clear, jernih, jelas. Ya, jadi posisikan kamera sejajar dengan mata kita, kemudian pastikan juga latarnya bersih, bisa dilihat, kontrasnya bagus gitu ya. Jadi kalau kita pakai warna gelap, latarnya misalkan warnanya terang, sehingga mudah dikenali oleh penyelenggara ataupun fasilitator. Kitanya terlihat dengan jelas di dalam layarnya fasilitator atau penyelenggara pelatihan. Yang ketiga, bukan hanya tampilan diri kita di layar yang harus jelas, tetapi suara kita ketika berbicara juga diusahakan jelas. Karena siapa tahu pemilihan peserta terbaik itu berdasarkan dari kualitas pertanyaan atau dari kualitas jawaban. Jadi saat kita berinteraksi dengan fasilitator, dengan peserta ataupun penyelenggara pelatihan, kita dapat didengar dengan jelas dan jawaban kita atau pendapat kita ataupun pertanyaan kita itu bisa dinilai oleh mereka kualitasnya. Untuk itu, mikrofon sekali lagi penting. Apabila terjadi gangguan internet yang kurang stabil, kita bisa minta izin untuk pindah memberikan pendapat dari suara vokal menjadi ke chatting. Ya, jadi tetap bisa dipahami oleh para fasilitator atau penyelenggara pelatihan yang nantinya menilai kualitas jawaban kita. Dan yang terakhir, jangan lupa berinteraksi. Interaktivitas kita di dalam mengikuti belajar online itu juga bisa jadi salah satu penilaian dari fasilitator atau penyelenggara pelatihan atau pembelajaran. Nah, siapa tahu karena kitanya interaktif, kitanya rajin bertanya, rajin memberikan pendapat, kemudian aktif juga dalam berbagai aktivitas di belajar online itu menjadi penilaian fasilitator di mana mereka nantinya akan memberikan hadiah kepada kita atau tidak. Nah, jadi sahabat sekalian, banyak sekali manfaat dari kita belajar atau bersikap aktif di dalam mengikuti pembelajaran online. Ya, selain untuk memberikan motivasi atau semangat diri sendiri, hal seperti ini juga akan bermanfaat bila menular kepada para peserta lainnya. Itu saja tips dari saya kali ini. Jangan lupa belajar online itu ternyata juga memberikan keberuntungan. Tapi bukan hadiahnya yang utama, sekali lagi ilmu yang didapat
pembelajaran yang didapat itulah yang lebih penting. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.